Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek pertama yaitu kontrol LED via MQTT, di mana kami membuat Smart LED Decoration. Kami terdiri dari 5 anggota, ada Raffi Anandra Darmawan, Diah Maulida Pratiwi, Jordan Tenggara, Adinia Khairani Suhartadi, Rafa Putra Nugroho. Ini adalah rangkaian yang telah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan terkait rangkaian ini. Selanjutnya yaitu LED Decoration, yang merupakan susunan LED yang dikendalikan oleh microcontroller ISP32 menggunakan teknik garis kolom atau multiplexing, di mana ISP32 mengatur aliran arus melalui pin GPIO untuk menyalakan LED sesuai pola atau animasi yang diinginkan. Selanjutnya penjelasan rangkaian komponen yang digunakan. Yang pertama ISP32 microcontroller dengan koneksi Wi-Fi dan Bluetooth. Yang kedua LED RGB, LED yang bisa menyala dengan berbagai warna. Ketiga kabel jumper untuk menghubungkan ISP32 dengan rangkaian LED. 4. Power supply sebagai sumber daya LED dan ISP32. Selanjutnya, prinsip kerja rangkaian. ISP32 berfungsi sebagai pengendali utama. LED disusun dalam baris strip yang terhubung secara seri. Pin GPIO ISP32 digunakan untuk mengirimkan data sinyal ke LED. Setiap LED bisa diatur warnanya secara individual dengan programming. Power supply memberikan tegangan 5 V untuk menyalakan LED secara stabil. Alur koneksi rangkaian. Yang pertama, ISP32 ke LED data input. Pin GPIO dari ISP32 dihubungkan ke pin data LED strip. Yang kedua, ISP32 ke power memberikan suplai listrik ke LED. Yang ketiga, LED tersusun dalam barisan. Tiap LED menerima sinyal data melanjutkannya ke LED berikutnya. Rangkaian ini menunjukkan bagaimana ISP32 dapat mengendalikan banyak LED RGB secara terprogram untuk keperluan dekorasi proyek seni maupun IoT. Kan pada kode yang kami gunakan pada proyek kali ini. Pertama, kami menggunakan beberapa library, ada Arduino, Wi-Fi, PubSub Client, dan Flash LED. Selanjutnya, kami mendefinisikan 3 LED strip dengan data pinnya masing-masing 20. Selanjutnya, kami menggunakan variabel CRGB untuk mengatur warna dari masing-masing LED. Selanjutnya adalah beberapa variabel seperti SSID dan password untuk masuk ke Wi-Fi, MQTT server untuk masuk ke broker HiveMQ, dan MQTT topic sebagai ruang komunikasi. Selanjutnya ada berbagai pola fungsi yang kami gunakan pada proyek kali ini. Yang pertama ada turn off, itu untuk mematikan semua LED. Selanjutnya ada rainbow pattern untuk membuat cahaya berwarna seperti pelangi. Selanjutnya ada snake pattern untuk membuat cahaya dari LED bergerak seperti ular. Ada fast pattern supaya cahaya bergerak lebih cepat. Dan terakhir ada arrow pattern untuk membuat cahaya seperti pola panah. Sekian. Untuk connect to Wi-Fi, dia adalah tujuan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Itu ada debugging, ada koneksi dengan Wi-Fi, lalu nunggu loop hingga dia mencetak alamat IP yang didapatkan setelah terhubung. Nah, selanjutnya adalah callback. Nah, callback ini adalah bertujuan untuk menangani pesan MQTT yang masuk. Dia terima pesan, lalu dia konversi pesannya, lalu dia cetak pesan untuk debugging. Nah, lalu dia akan mengubah variabel globalnya. Sesuai ini ya polanya. Lalu adalah reconnect. Reconnect itu adalah untuk menghubungkan ulang ke broker MQTT jika koneksi terputus. Dia pertama akan ngeloop, lalu dia akan membuat klien ID yang unik. Lalu dia mencoba koneksi, jika berhasil dia akan masuk ke topik yang ditentukan. Jika gagal dia akan mencetak kode error dan menunggu selama 5 detik. Lalu adalah void setup. Void setup atau fungsi setup adalah sebagai inisiasi hardware dan konfigurasi awal. Dia memulai komunikasi serial monitor, lalu dia konfigurasi strip LED, kecerdasan maksimal, memanggil setup Wi-Fi, mengonfigurasi broker MQTT, dan mendaftarkan fungsi callback untuk menangani pesan MQTT. Dan yang terakhir adalah fungsi loop untuk menjalankan logika utama program secara berulang. Dia memeriksa koneksi, memanggil klien, menyelesaikan loop, memiliki pola LED, menampilkan perubahan warna, lalu menunda 20 ms untuk mengontrol kecepatan animasi. Nah, selanjutnya adalah kode GUI. Selanjutnya ada kode untuk GUI yang menggunakan kode Python berikut. Jadi kode ini adalah antarmuka kontrol yang mengendalikan LED yang telah kami buat. Kami menggunakan dua buah library utama, DTK Inter untuk membuat tampilan GUI-nya dan bahasa MQTT untuk komunikasi nirkabel. Jadi kita ada definisikan konfigurasi MQTT, ada broker dan topik, saluran yang sama dengan ESP32. Tombol di GUI nanti ada turn on, turn off, dan yang lainnya, pola-pola lain terhubung ke sebuah fungsi-fungsi ini. Misalnya saat tombol turn on LED diklik, ia akan memanggil fungsi send on. Fungsi ini kemudian menggunakan perintah client.publish untuk mengirimkan pesan, yaitu pilot 1 ke broker. Jadi pesan ini akan diteruskan ke ESP32 yang kemudian akan menyalakan lampu.
Ini adalah tampilan antarmuka yang dihasilkan oleh kode Python ini. Seperti yang Anda lihat, setiap tombol memiliki payload yang unik. Bagian bawah ini ada dua label yang menunjukkan status dan pattern yang sedang aktif. Label ini diperbarui secara otomatis setelah tombol diklik. Kode Python ini bertindak sebagai publisher yang mengirimkan perintah ke broker MQTT. Sementara itu, ESP32 kami yang terhubung ke LED bertindak sebagai subscriber yang menerima perintah dari broker dan mengeksekusi aksi yang sesuai, seperti yang akan kita lihat di demonstrasi nanti. ESP32 project kami yaitu LED strips untuk dekorasi. Jadi di LED dekorasi kami memiliki beberapa tombol yaitu untuk mengubah pola dan juga mematikan LED. Karena sekarang keadaannya status lagi off, maka LED sedang mati. Kemudian jika kita turn on, maka akan defaultnya ke pattern rainbow atau rainbow di sini. Kemudian ada pattern lain yaitu snake, kemudian pattern fast, dan juga pattern arrow. Dan kita bisa mematikannya. Dikarenakan kita menerapkan MQTT, maka di sini sebenarnya controller ini bisa mengaktifkan semua ESP32 yang terhubung ke topik yang kami berikan, yaitu IoT Undip ESP32 dan subscribe ke broker HiveMQ. Kita bisa melihat subscription atau publish message-nya dengan cara saya melihat melalui MQTT-X ini. Jadi ketika kita menyalakan turn on LED, maka akan mengirim message yaitu 1, dan bisa kita ubah menjadi apabila 1 maka nyalakan LED dan setting ke default pattern itu rainbow. Kemudian ada snake, maka dia akan mengirimkan 3. Jadi controller ini sendiri nggak berhubungan langsung dengan program MainCPT ini, MainCPT yang di sini. Istilahnya tidak memerlukan koneksi secara langsung antar file. Jadi misal main.nya atau GUI-nya saya taruh di device lain, selagi dia nge-publish ke topik ini, maka akan tetap menjalankan simulasi atau menjalankan ESP32. Dan ESP32 ini jika jumlahnya nggak harus 1, bisa 2, bisa 3, selagi dia subscribe ke broker dan topik yang sama. Baik, demikian demonstrasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.